tenan iku itemu. Yaudah, mendingan sekarang kita berpencarai. Kita kasih tahu ke anak-anak, biar anak-anak itu gak tahu lagi, biar berani. Oke? Yaudah kalau gitu sekarang kalian bubar. Bubar deh. Kun anta jamala. Al-Mukarram. Assalamualaikum. Al-Mukarram. Haji Badrun, pemegang kunci surga. Wah, tar dulu. Mau ngomong dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lo berdua ikut gua, mau sholat. Hah? Kan belum waktu sholat. Betul. Udah, mau pada balail. Iya. Siap. Sabar. Aduh, Pak RT pusing nih. Iya, kalau ribut begini terus, kapan mulainya? Gimana sih, Pak RT, saya kesini tuh bukan mau antri, bukan ikut acara-acara periksa gigi beginian, bukan. Saya kesini tuh justru mau ngelabrak Pak RT. Bu Santi mau ngelabrak saya? Memangnya salah Pak RT apa, Bu? Bu Sophia. Iya. Maksud saya begitu. Memang bukan salah Pak RT ini ya, tapi salah ini mobil ini nih, yang bikin acara ini nih, acara gigi-gigi ini nih. Gara-gara ini mobil anak saya keserempet, Pak RT. Bu Santi, denger ya, saya tidak ketemu sama si Rudi. Hah? Si Budin, anak kesayangan saya, Pak RT. Pak RT bayangin, gara-gara keserempet mobil ini, dia tuh sampai bengong terus. Di rumah nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau makan, kerjaannya tuh lohok aja, ngacai aja, nganga aja, nggak bisa diajak ngomong. Gimana kalau dia gitu terus selamanya, Pak RT? Nggak mau keluar rumah. Pak RT kasihan nggak sama anak saya si Budin? Kalau kayak gitu gimana? Dia bisa stres, Pak RT. Bayangin. Udin yang mana, Mamski? Udin sehat-sehat aja nih. Bu Santi, tuh anaknya si Eca aja baik-baik aja, nggak ada yang lecet kok. Buktinya hadir di sini. Iya, maksud Pak RT begitu. Mau ngapain kesini atau Budin? Bukannya dia semua aja. Meski apa sih? Marah-marah aja. Pudin kesini sebagai warga yang baik. Pudin mau bantu di sini. Alhamdulillah, untung anaknya nggak kayak emaknya ya. Iya ya. Omang. Si ibu teh sembarangan pisannya. Emang saya teh kenapa? Hah? Emang anak saya teh kenapa? Hah? Anak saya begini juga karena saya. Sembarangan jangan nuduh-nuduh saya ya. Tenang, jangan ribut dong ibu-ibu. Bu Santi, denger ya. Nih, si Rudi ini warga sini juga. Jadi nggak apa-apa kalau membantu, ya. Iya. Maksud Pak RT begitu maksudnya. Siapa dia? Belum orang sini mah. Amit. Usah mau pulang. Damamski. Ahmad ya Habibi. Ustaz. Apa? Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bantu warga ya. Buka Alhamdulillah. pemeriksa gigi gratis. Iya. Kata si Mbokku, api tenang. Amazing. Ustaz, seru banget deh Ustaz. Itu kan acara di kampung, bukan di pesantren. Ya udah, kita kan anak pesantren, jadi nggak usah lah bantu-bantuin gitu loh Ustaz. Gak seru. Sobri, jadi kamu mau yang seru? Mau. Ada. Apa tuh Ustaz? Balap karung sama banteng. Iya. Seru banget tuh. Ntar kalau kamu telat diseruduk sama bantengnya. Nih, kalian dengerin baik-baik ya. Tugas seorang santri itu bukan hanya belajar dan saling tolong-menolong sesama santri dalam pondok pesantren. Tapi juga kita harus saling tolong-menolong sesama manusia di seluruh dunia ini. Ingat, Rasulullah SAW bahkan menyuruh para sahabatnya, teman-temannya untuk membantu tetangga ataupun orang kesusahan tanpa memandang suku maupun agama. Iya Ustaz. Paham tuh? Mantul, mantap betul. Dengerin tuh so. Mantap tenang. Nah, ya udah kita jalan lagi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai manusia harus saling membantu. Ya, harus berbuat baik sama semua orang. Catatannya boleh. Contohnya gue Al-Mukarram Haji Badrun pemegang kunci surga yang udah ngebantu warga di kampung kemarin. Contohnya anak jalanan, ibu pengemis gue kasih 50.000 dan lain sebagainya. Seperti firman Allah, perumpamaan nafkah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah
adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada bulir ada 100 biji. Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang ia hendaki. Dan Allah maha liar karunia-Nya dan maha mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 261. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo kita jalan lagi. Amazing. Sombong amat. Tunggu. Apa? Berarti pahalanya dikali 7 bulir. Terus dikali lagi 100 bulir. Banyak. Ya enggak? Bener. Itu mah namanya bukan senang, itu namanya kamu tuh pamer. Kesana iku ria. Kata si Moko ora tenang. Ulala, bener kata Haikal. Ini si pamer namanya nih Ria nih. Bikin malu pesantren aja Haji Badrun. Itu pesantren kenapa jadi pamer pahala gitu sih? Iya, harusnya kan kasih contoh yang baik ya. Kalau mau bantu orang kan nggak perlu pamer. Itu mah namanya ngajarin ria. Udah ya. Nggak perlu kita bahas. Yuk kita lanjut lagi. Selawatnya lebih kencang ya. Oke. Ahmad ya Habibi salam, Habibi. Gawat ada orang kagak ini. Astagfirullahaladzim. Uni si teh kenapa? Pakai nanya ada apa? Ini gawat banget, gawat. Iya gawat kenapa? Nanya lagi. Pakai kenapa? Gua makan lu kan bang. Itu artinya? Klis monyong. Aduh, udah. Ustadz Musa mana Ustadz Musa? Oh, Ustadz Musa lagi nggak ada, lagi keluar. Aduh, apa sih? Kan nanya lagi kayak orang keder lo. Cuma gua nerangin juga sama lu, kagak nyambung. Aduh, kamu katain keder, bukan yang Sita yang keder. Banyak ngomong. Aduh, ya Allah gawat. Ustadz Musa di mana sih? Assalamualaikum Fosite. Waalaikumsalam Rahmat. Bukan Rahmat. Iya dia yang jagain kebun pesantren. Rahmat. Maling. Maling. Gak mungkin ada maling. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang maling? Rahmat. Bukan dia. Uni bilang maling gua. Please bang, nyambung dulu apa bang? Aduh, ngomong juga. Maling kan? Bukan. Itu maksudnya kemalingan. Kebun pesantren dimaling, sayurannya pada kemana coba? Oh, ada maling. Kenapa sih, Bu? Ada maling? Iya, Rahmat, pokoknya nu tanya nih. Rahmat kan yang tugasnya jagain kebun pesantren. Ya kan. Terus sayurannya kemana, Mat? Kemana? Terakhir ada di sana, Fok. Masih ada sayurannya. Berarti siapa yang nyulap itu kebun pesantren? Nyulap? Iya, sayurannya pada kagak ada. Terus anak-anak santri ntar pada makan apa dong, Mat? Mana uang belanja sekarang udah dikurangi sama Bu Borot. Aduh, gimana nih, Mpo bingung. Sakit nih hidung Mpo kalau begini nih. Hidung sakit, kawah pusing. Salam. Kalau gitu, gimana kalau kita lapor Ustadz Musa? Iya, Mat, bener, Mat. Uni, percuma orang Ustadz Musa nggak ada lagi keluar. Ya Allah, bagaimana dong? Kalau Ustazah Zubaidah? Bener. Iya. Ustazah Zubaidah gedean dikit. Berarti mau lapor Ustadz Zubaidah? Iya. Segera. Cepat, ada maling. Al-Azim, kenapa juga sih itu? Mukarram Haji Badrun mesti ngomong kayak begitu di toa. Kan masyarakat jadi punya pikiran lain sama pesantren kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mukarram Haji Badrun. Langsung aja ya, saya mau ngomong ya. Gini loh Pak, jangan lagi-lagi ngomong kayak tadi tuh di toa begitu. Kan berbahaya, bisa menyebabkan orang berpikiran kalau pesantren ini ngajarin sesuatu yang nggak bener. Apa ini yang nggak bener? Gue cuma ngajakin orang untuk beramal supaya dapat pahala, begitu. Iya paham. Tapi caranya... Ntar dulu kalau mau ngomong, gue mau nanya, lu udah naik haji apa belum? Belum.
Nah, kudunya lu dengerin yang udah naik haji nih 3 kali. Masya Allah. Setahu saya sih, tetap aja pamer. Harusnya om yang udah haji ini tuh tahu. Tangan di atas memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Lu nyindir gua, hah? Mana janji lu? Harom paling juga gagal. Iya, cuman ngomong doang, hasilnya mah 0. Kata sampah. Siapa? Itu maksudnya. Nih, saya sudah menghasilkan 500.000. Hah? Ini hasil dari pesantren. Dan saya mau nunjukin sama Om Badrun kalau Kiai Salim itu lebih baik dalam mengurus pesantren. Afwan, Sar. Tadi kamu dengar sendiri kan itu kamu maksudnya gimana ya? Kayaknya itu nggak harus ditanyain ke Sarah deh. Dia kan juga nggak tahu apa-apa. Nggak, ini hasil dari mana? Ngomong sama gue. Ini Iya. Waduh. Itu kok ada rame-rame pasti ada apa-apanya. Mendingan kita samperin sana yuk, kita lihat ada apa ya. Apa sih? Tik, jangan Tik. Itu kan bukan urusan kita. Udah di sini aja ya. Lagian juga dari sini kelihatan kok nggak harus ke sana. Biasaan banget ngeroyok. kan pesantren ini punya kebun. Banyak kangkung, banyak bayam. Ya saya potong-potongin, saya jual. Keluar hasilnya segini 500.000 rupiah. Astagfirullahaladzim. Jadi itu sayur dijual semua sekebon. Wah. Ya salam lang. Jadi antum pelakunya? Ngomong mepet-mepet lo. Tukang es krim Turki. Gua itu ngambil untuk dijual. Kan itu ditanam sama santri. Jadi dari santri, gua jual lagi. Hasilnya duitnya buat santri lagi. Tapi itu benar juga sih lang. Nah, tuh. Kagak begitu juga, Tomat. Alpukat sayuran kan jadi kagak ada, Tong. Biasanya positai gampang banget tinggal metik. Astagfirullah, empok. Ya Allah, saya kata kebun. Ya Allah, Ustaznya. Ini jadi bagaimana ini? Buat masak buat anak-anak santri. Sabar positif, sabar ya. Berarti ini bukan kemandirian, kagak jadi batal. Nah, Betul. Nggak bisa kayak gitu lah, Om Badrun. Yaudah deh nih. Duit ini om pegang aja deh. Yang bisa buat beli sayur tuh. Ya kan Ustazah? Afwan Lang, untuk sekali ini saya setuju sama Al-Mukarram Haji Badrun. Cakep. Orang niatnya bantu kiai sama pesantren, malah disalahin kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini nih, Salim kagak bisa ngedidik santri. Makanya pesantren kagak ada maju-majunya. Apa lo? Nggak usah ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sini. wabarakatuh. Sana. Ya salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang tahu nggak ini sekarang jam berapa? Jam berapa? Afwan Bu, di sini kan kita nggak ada yang pakai jam. Saya juga nggak lupa ya nggak pakai jam. Afwan Bu, silau. Aduh, maaf yo. Ini namanya emas asli nur kayak gini. Dan harganya itu ya murah lah, cuma 500 juta. Jadi suka kalau kena sinar matahari suka mantul-mantul gitu loh. Yo, ngomong-ngomong, ini kalian rame-rame di dapur mau pada ngapain? Kalau mau masak itu cukup berdua aja, nggak usah rame-rame. Afwan, Bu Mae, kalau cuma berdua takutnya gak selesai. Kita kan masak buat satu pesantren. Aduh, kamu kok jadi ngatur-ngatur saya? Saya ini lebih tahu, saya lebih tua. Kalian nggak tahu siapa saya toh? Hah? Udah, mendingan yang dua ke sono, yang dua biarin masak di sini, yo. Nanti yang ada korupsi waktu, nggak baik. Itu temennya setan. Memang kalian mau jadi temennya setan? Enggak, Bu. Ya udah, ono, wes, kabur. Oh. Ini ayam udah dicuci belum? Udah. Kok ketoknya masih pucat gitu loh? Masih ada darah-darahnya, itu harus dicuci yang bersih. Kalau enggak nanti bikin sakit perut. Iya, Bu. Ini tempe, aduh kok motongnya tebel-tebel banget. Ini harusnya yang tipis-tipis lagi. Iya, Bu. Ini tahu mau diapain ini? Digoreng. Digoreng, ini dipotong jadi 4 ini ya. Nggak boleh segini-gini. Ingat, kalian ini berawal dari anak muda. Hidup itu harus hemat. Nggak boleh boros, ya. Ingat, cuci yang bersih. Ini potong-potong jadi 4. Ini ketebelan potong lagi, ya.
Dah. Siti Jubaidah. Oh ya. Aduh. Ya ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ini lagi di Elsa, sabar dong. Aduh pusing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pergi ke pasar membeli semangka. Pulangnya lewat perigi. Saya bener-bener gak nyangka anak-anak di sini pada nggak takut periksa gigi. Alhamdulillah. Pokoknya adik-adik, ibu bapak semua jangan takut ya. Nanti ada kita semua yang membantu. Ibu mau cabut gigi juga? Giginya udah nggak ada. Ada. Masih ada ya dikit ya. Dong. Tapi ngomong-ngomong, Pak Ustadz Musi. Musa. Oh iya, maksud saya begitu. Kenapa bala bantu Anda baru datang sekarang? Ini kepala saya udah pusing ngurusin bapak-bapak ibu-ibu di sini. Pak RT kan tahu sendiri jarak dari pondok pesantren ke sini itu nggak deket kan. Kita harus melewati jalan yang mendaki gunung, melewati lembah, melewatin sungai, banyak buaya pada mangap. Wow, serem juga ya Pak Ustadz. Iya. Mendaki gunung, wah ada buaya lagi. Yaudah kalau gitu kita nyebar aja Pak Ustadz. Kita nyari anak-anak yang masih rewel, takut diperiksa giginya. Kata si Moku, wapik tenan itu itemu. Yaudah, mendingan sekarang kita berpencarai. Kita kasih tahu ke anak-anak, biar anak-anak itu gak takut lagi, biar berani. Oke? Yaudah kalau gitu sekarang kalian nyebar. Nyebar deh, nyebar ya, cari ya anak-anak ya. Kita kumpulin di sini. Pak RT, tugasnya apa nih? Ada Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ulala, Pudin, kamu kenapa nggak masuk kerja ke pesantren? Saya minta maaf, saya nggak boleh kerja di pesantren sama Mamski. Makanya saya nurut aja deh, daripada kualat. Masya Allah, Pudin. Kamu anak yang begitu berbakti sama orang tua, ya? Gak apa-apa, Pudin, ya. Itu bukti kecintaan kamu sama ibu kamu. Dan insya Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Amin. Mudah-mudahan balasannya Neng Saraheo jadi jodoh sama Pudin. Ya balasannya nggak milih-milih juga kali. Allah tahu balasan apa yang terbaik untuk hambanya kan begitu. Betul Pak Ustadz, ya kan? betul. Yang terbaik buat Pudin Neng Saraheo ya Allah. Alhamdulillah ya, gitu nggak sabar nanti nungguin si Elang ditendang dari pesantren ini. Kali ini aku tuh mendukung Al Mukarram Haji Badrun untuk menendang Elang dari pesantren. Atika, jangan ngomong gitu ah. Lagian gini ya, Elang ngelakuin itu semua juga buat ngebelain Pak Kiai sama pesantren. Han, aku mau nanya sama kamu. Sebenarnya kamu itu temenku, apa temennya Elang? Kok yang dibelain itu Elang bukannya aku? Heran ya. Apa iya? Elang sampai segitunya berani ngelawan Cang Badrun karena mau ngebelain Abi. Ngapain Sar kamu itu diem aja? Sarah. Astagfirullahaladzim Sar, jangan-jangan kamu belain Elang. Astagfirullahaladzim, ya Allah Sar. Kamu itu temenku loh Sar. Ngapain kamu belain itu anak biang onar ya? Ngapain nanti yang ada kamu malah nyesel ya? Nanti ujung-ujungnya apa? Kamu juga yang kena batunya. Kamu mau, ha? Duh, kasihan ya Mita sama Imah. Jadi mereka berdua yang harus ngerjain urusan dapur sendirian. Padahal kan mereka masih banyak kerjaan. Iya, aku juga kasihan. Tapi kan mau gimana lagi kalau Buma yang nyuruh kayak gitu? Iya, mau gimana lagi ya? Ya Allah, gimana ya? Kasihan. Jadi Cing Mae ada di dapur sekarang. Sekarang tuh kok jadi gini ya? Yang ngurusin pesantrennya tuh banyak, tapi malah bikin gak nyaman. Aduh, Wan. Lagi ngapain sih pakai ngejual hasil kebun sendiri? Kan jadi kita nggak bisa makan juga. Betul. Konyol banget sih jadi orang. Iya udah konyol, nyusahin lagi. Lagian siapa sih yang suruh ngelawan Al Mukarram Haji Badrun, pemegang kunci surga. Udah aja dilawan sama yang begini. Ya udah nggak usah apaan sih lu. Aduh, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanafi, Wawan, kalian gak sadar ya? Apa yang sudah kalian barusan lakukan itu gak baik.
Harusnya kalau teman kalian itu mau melakukan kebaikan, kalian gak boleh mencelaknya, tapi justru harusnya mendukung. Ayo, kalian minta maaf sama Elang. Hah? Wan. Lang, maafin ya Lang ya. Lang, maafin Lang. Paling lu minta maaf berdua kalau nggak pakai hati, cuma pakai mulut. Udah, pernah minta maaf juga ya? Ya sudah, Hanafi, Wawan, Umi mau bicara dulu sama Elang ya. Tolong ditinggal sebentar. Ya Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi lu berdua lu. Penting lu. Udah apa Umi? Kalau Umi mau ngomongin soal bantuin pesantren kayaknya niat saya udah hilang Umi. Saya diomelin karena mau ngebantuin kan, jadi itu deh. Iya, Umi tahu apa yang kamu rasakan. Tapi seharusnya kalau kita melakukan kebajikan itu harus mengharap ridhonya Allah. Apabila orang yang kita bantu itu tidak berkenan, ya sudah biarkan saja. Kita ikhlaskan. Nggak perlu difikirkan. Karena Allah itu menilai dari niat kita bukan hasilnya. Dan Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Iya, tapi karena saya digituin, niatnya jadi nggak ada Umi. Iya, Umi ngerti. Tapi Umi percaya, jauh di lubuk hati kamu menyimpan banyak sekali kebaikan yang ingin kamu lakukan. Dan Umi juga yakin, kalau kamu menyimpan cinta yang cukup besar untuk pesantren ini, teman-teman kamu yang ada di pesantren ini. Yaudah deh Umi, saya pergi dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.